Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari SP2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal dengan judul Amino Acids Rather than Glucose Account for the Majority of Cell Mass in Proliferating Mammalian Cell. Untuk anggota kelompoknya ada Khairul Fuad Rijal, ada Asania Galumarta, ada Hani Febrianti Salsabila, ada Ergi Alinda Rahma, dan saya sendiri, Najwa Rizkita Liviah Putri. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian dari jurnal ini adalah sel yang sedang membelah mempunyai kebutuhan energi dan bahan baku yang lebih tinggi dibandingkan sel yang tidak aktif. Salah satu ciri khasnya adalah tingginya aktivitas glikolisis meskipun ada oksigen. Fenomena ini disebut efek Warburg. Selain glukosa, sel yang membelah juga banyak mengonsumsi glutamin untuk sintesis komponen sel baru. Namun, kontribusi pasti dari glutamin dan nutrisi lain terhadap massa sel masih belum jelas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa asam amino lain meski dikonsumsi dalam jumlah lebih sedikit, ternyata memberikan kontribusi lebih besar pada pembentukan massa sel dibandingkan glukosa dan glutamin. Selanjutnya, adapun tujuan dan juga manfaat. Untuk tujuan dari jurnal ini adalah pertama, menganalisis kontribusi berbagai nutrisi terhadap massa sel pada sel mamalia yang sedang berkembang biak dengan fokus pada peran asam amino dibandingkan dengan glukosa dan glutamin. Yang kedua, mengidentifikasi sumber utama massa sel. Yang ketiga, memahami bagaimana konsumsi nutrisi yang berbeda mendukung proliferasi sel. Untuk manfaatnya, yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sel proliferasi menggunakan berbagai sumber nutrisi untuk mendukung pertumbuhan dan pembelahan sel yang dapat diterapkan dalam perkembangan terapi kanker dan penelitian metabolisme sel. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam kultur sel untuk aplikasi bioteknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada metode yang pertama yaitu lokasi. Dalam jurnal dikatakan bahwa penelitian melibatkan Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, dengan semua eksperimen yang disetujui oleh Komite Perawatan Hewan MIT yang menunjukkan bahwa semua prosedur terkait hewan dilakukan di bawah pengawasan institut tersebut. Lalu ada dua sampel yang digunakan yaitu dua sel lini kanker paru-paru dari mamalia, yaitu yang pertama adalah H1299, yakni lini sel kanker paru-paru non kecil yang diketahui bergantung pada glikolisis aerobik untuk proliferasi. Lalu ada A549 atau lini sel kanker paru-paru lainnya yang juga memiliki karakteristik serupa dalam hal metabolisme dan proliferasi. Next. Kemudian ada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang pertama yaitu penggunaan kultur media. Sel-sel H1299 dan A549 ditumbuhkan dalam media RPMI 1640 atau DMEM yang dilengkapi dengan FBS dan antibiotik. Hal ini untuk memastikan bahwa sel-sel tetap hidup dan berkembang dengan baik dalam kondisi yang terkendali. Kedua, yaitu pelabelan isotop stabil. Sel-sel ini dikultur dalam media yang mengandung isotop stabil seperti U13C glukosa atau U13C glutamin. Ini memungkinkan peneliti untuk melacak kontribusi karbon dari nutrisi tersebut terhadap total karbon seluler. Lalu yang ketiga ada analisis spektrofotometri massa, yaitu sampel yang dihasilkan tadi dari kultur dianalisis menggunakan
GCMS untuk menentukan komposisi dan kontribusi nutrisi terhadap massa sel. Lalu keempat ada pengukuran konsumsi dan ekskresi nutrisi, yakni nantinya konsentrasi glukosa, glutamin, dan laktat diukur untuk menilai laju konsumsi dan ekskresi. Lalu yang terakhir ada fraksinasi sel, yakni setelah kultur, sel-sel dilisis menggunakan reagen trizol untuk memisahkan komponen makromolekul seperti RNA, DNA, dan protein. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut untuk senyawa yang berperan pada jurnal ini, yaitu glukosa, asam amino, dan juga glutamin. Ketiga senyawa tersebut akan dilakukan penelitian mengenai kontribusi pada massa sel. Baik, selanjutnya yang pertama di sini ada tiga, selanjutnya adalah hasil. Di sini ada sekitar 5 gambar. Yang pertama, untuk gambar pertama ini dijelaskan bahwa merupakan tidak adanya glukosa maupun glutamin yang menyumbang lebih dari 50% karbon di dalam sel mamalia yang berproliferasi. Untuk grafik A dan B, di situ dijelaskan bahwa fraksi massa kering sel yang terdiri dari karbon sel kanker melebihi fraksi massa sel yang diberi label glukosa dan glutamin. Lalu untuk grafik C dijelaskan bahwa fraksi massa sel diberi label glukosa sama dengan fraksi massa sel yang terdiri dari karbon. Lalu yang D, kontribusi glukosa dan glutamin itu di sel mamalia itu tidak lebih dari 50%. Dan yang E, fraksi karbon seluler diberi label glukosa dan glutamin pada tikus yang diaktifkan oleh sel T. Next. Lalu untuk gambar kedua dijelaskan bahwa tidak ada dijelaskan bahwa asam amino merupakan penyumbang yang lebih daripada glutamin dan glukosa. Untuk grafik A dijelaskan bahwa karbon serin dan valin masing-masing menyumbang sekitar 2 hingga 4% dalam sel mamalia. Lalu untuk grafik B dijelaskan bahwa terdapat 15 gabungan asam amino yang dalam sel mamalia untuk berkembang biak menggunakan RPMI yang dimodifikasi. Lalu untuk grafik C dijelaskan bahwa fraksi dari atom nitrogen glutamin dan amida nitrogen. Lalu untuk grafik D dijelaskan di situ bahwa karbon asetat juga merupakan penyumbang di dalam sel mamalia. Namun asam asetat karbon asetat ini hanya penyumbang. Lalu yang E, kontribusi serum palmitat terhadap massa sel sebagai pembanding antara glukosa, asam amino, dan glutamin. Next. Lalu yang ke gambar ketiga ini merupakan kontribusi karbon terhadap massa sel yang non-proliferasi. Untuk gambar A sendiri dijelaskan bahwa proliferasi kelenjar susu manusia, sel epitel atau dijuluki sebagai HMEC. Lalu yang B, di situ terdapat grafik bahwa HMEC-nya terhenti. Untuk yang C, hepatosit primer. Yang D merupakan mioblast C2C12 yang berproliferasi. Lalu yang E merupakan miosit C2C112 yang berdiferensiasi. Yang F merupakan gabungan dari karbon ke dalam sel yang berproliferasi ditunjukkan pada kondisi stabil. Yang G merupakan 3T3L1 yang berdiferensiasi menjadi adiposit. Next. Gambar keempat, di sini dijelaskan bahwa glukosa, glutamin, dan asam amino lainnya memiliki biosintesis yang beragam. Di gambar A, di situ dijelaskan bahwa di situ terdapat skema. Yang B,
Yang B merupakan grafik makromolekul radioaktif yang disintetis untuk menilai hasil setelah pemurnian secara independen. Yang C merupakan grafik mikromolekul radioaktif yang diekstraksi dari HEK 293 digunakan untuk menilai hasil dan fraksi polar. Dan untuk D dan E merupakan kontribusi relatif dari glukosa, glutamin, serin, dan valin, dan juga eksogen palmitat sebagai fraksi makromolekul yang berbeda dan ditentukan oleh sel H1299, A549, dan A172. Dan di gambar A itu disebutkan bahwa skema tersebut digunakan untuk memfraksi sel menjadi beberapa bagian kelas makromolekul berdasarkan perbedaan kegunaan. Nah, bahannya itu untuk yang polar fraksi polar merupakan fase yang bahannya tidak diendapkan oleh air. Lalu ada fase organik, di situ juga disebutkan bahwa fase ini merupakan fase yang materialnya juga tidak diendapkan. Next. Di gambar terakhir merupakan penggabungan karbon glukosa ke dalam massa sel meningkat ketika tidak ada nutrisi dengan penggabungan glukosa dan glutamin dan pemanfaatannya pada sel H1299 dan A549 yang tumbuh di RPMI. Jadi untuk gambar A dan B merupakan penjelasan merupakan hasil dari kandungan normal serum yang dilucuti lipidnya. Lalu untuk gambar C dan D merupakan dengan atau tanpa serin dan glisin. Dan untuk gambar E dan F merupakan dengan atau tanpa asparagin, aspartat, prolin, dan glutamat. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bagian pembahasan yang pertama itu penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar massa asam amino dalam sel mamalia diperoleh dari suplai eksogen yang lebih efisien dibandingkan sintesis de novo dalam hal kebutuhan ATP, ekuivalen, redoks, dan karbon. Karbon dari oksidasi asam lemak terutama digunakan untuk senyawa nonpolar dan tidak signifikan untuk biomasa non-lipid. Jadi hal ini didukung oleh pengamatan bahwa karbon dari asam lemak yang tersedia hanya digunakan untuk membuat molekul nonpolar, sementara karbon dari proses oksidasi asam lemak tidak berkontribusi pada pembentukan biomasa non-lemak. Terus poin kedua, penyerapan asam amino bebas menjadi kontributor utama, sementara peran protein utuh dalam menyediakan karbon sel sangat kecil, kecuali dalam kondisi kekurangan asam amino. Jadi si sel-sel ini lebih suka menggunakan bahan baku asam amino yang sudah tersedia untuk membuat protein baru. Jadi mereka jarang membongkar protein yang sudah ada kecuali jika mereka benar-benar kekurangan bahan baku. Next. Untuk poin ketiga, asam amino merupakan bagian terbesar dari massa sel, menegaskan pentingnya protein sebagai komponen utama dalam sel. Glukosa memiliki peran fleksibel dalam menggantikan kekurangan nutrisi seperti serin atau lipid, sementara glutamin menjadi sumber utama nitrogen untuk biosintesis. Konsumsi glukosa dan glutamin yang cepat mendukung proliferasi tidak hanya untuk penyediaan karbon tetapi juga energi, ekuivalen, ekuivalen produksi dan komponen non-karbon lainnya. Terus poin keempat, efisiensi biosintesis karbon dan konsumsi nutrisi menjadi faktor kunci dalam mendukung proliferasi dan fungsi sel mamalia. Jadi sel memiliki kemampuan yang sangat baik untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Selain itu, bisa menggunakan berbagai berbagai macam bahan baku untuk tumbuh dan berkembang. Meskipun demikian, glukosa dan asam amino tetap menjadi bahan baku yang sangat penting bagi kehidupan sel. Efisiensi sel dalam menggunakan berbagai sumber nutrisi ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan fungsi sel. Next. Baik, untuk kesimpulan dari ulasan jurnal yang telah kita ulas adalah asam komponen kunci dalam pertumbuhan sel mamalia.
Sel-sel yang sedang aktif membelah lebih mengutamakan penyerapan asam amino dari lingkungan dibandingkan dengan sintesis internal. Hal ini menunjukkan bahwa asam amino tidak hanya menyediakan blok bangunan untuk proliferasi sel. Fleksibilitas metabolisme sel dalam memanfaatkan berbagai sumber nutrisi memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terus berubah dan memastikan kelangsungan hidup organisme. Pemahaman yang lebih mendalam tentang peran asam amino dalam pertumbuhan sel dapat membuka peluang baru untuk pengembangan strategi terapi untuk berbagai penyakit, termasuk kanker. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita dari Biokim kelompok 7. Jadi aku Rizania Galuh Marta, NIM 4142310048. Aku bagian abstrak. Aku bakal ngasih HP ini ke orang yang ngerjain pendahuluan. Hai, aku Nazila Rizkita Alfia Putri dengan NIM 414 10. Aku Nazila Rizkita Alfia Putri dengan NIM 414231082. Aku ngerjain bagian pendahuluan. Aku bakal kasih HP ini ke orang yang ngerjain metode. Hai, nama aku Irgelinda Rahma dengan NIM 414231062. Aku di sini ngerjain metode. Aku akan oper HP ini ke orang yang ngerjain hasil. Halo, aku Hani Febrianti Salsabila dengan NIM 414231093. Di sini aku yang ngerjain hasil dan aku bakal oper HP ini ke yang ngerjain pembahasan. Hai, aku Khairul Fatrijal dengan NIM 414231094. Di sini aku ngerjain bagian pembahasan. Sekian dari kami. See you and bye-bye.